Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Segala puji bagi Allah atas limpahan rahmat dan hidayah kepada kita, terutama pada pagi hari ini kesehatan dan kesempatan yang alhamdulillah kita manfaatkan untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hal ini selalu kita jalankan dan kita selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Sekali lagi kita bermohon pada Allah agar dengan senantiasanya berselawat dan salam pada Rasulullah SAW dalam kehidupan kita di dunia ini, kita semua semoga Allah meletakkan kita dalam golongan umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaat beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang lalu, kajian ke-14 dalam buku ini, buku Sirul Asrar, buku rahasia di balik rahasia karangan Syekh Abdul Qadir Jalani. Pada kesempatan yang lalu kita telah menjelaskan tentang toharoh, mensucikan, kemudian toharoh baik secara fikih ataupun toharoh secara batin. Kemudian kemarin juga pada pertemuan yang lalu kita sudah menyinggung sedikit tentang solat secara syariah. Sesungguhnya kita sudah banyak tahu, karena dalam dalil dalam surah Al-Baqarah 238 dijelaskan, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, hafizu 'alas salawati was salatil wusta. Kalau di sini dikatakan bahwa salat secara fikih itu adalah dimulai dengan takbiratul ihram, kemudian diakhiri dengan salam. Itu yang dalam secara fikih. Kemudian kita melaksanakannya dengan arkanul jawarih, rukun-rukun anggota tubuh kita, baik dari takbiratul ihram, kemudian dengan melipat tangan ataupun tidak, lalu ada rukuknya, ada i'tidalnya, ada sujudnya, ada duduk antara dua sujud, dan itu semua baik sampai kepada tahiyat akhir, semuanya jusmani. Semua itu adalah hal yang disebut sebagai jasmani. Dan semuanya mempunyai arti dan semuanya mempunyai makna yang diberikan oleh Allah, baik dari segi kesehatan apapun dari segi pertahanan tubuh itu sendiri. Makanya kalimatnya hafizu 'alas salawat, dijelaskan sampai solawat. Wassalatul wusta diartikan dalam tafsir sufi, tafsir az-zauq, dikatakan salatul wusta adalah salatul qalb. Kita mungkin pernah merasakan kita sholat tapi kita tak sholat, atau kita berwudu kita tak berwudu, karena anggota tubuh melakukan tapi hati kita di mana-mana. Ini yang payah, ya kan? Sholat secara arti memang melihat kita akan mengikuti Rasulullah sebagaimana sholat. Tentu kita tak bisa langsung melihat Rasulullah. Tentu kita ditinggalkan sunnah-sunnahnya, kemudian hadis-hadisnya, lalu dijelaskan para sahabat. Kemudian kita sekarang tentu mendapatnya dari para ulama, terutama ulama-ulama turas yang kita diterangkan lagi. Nah,
Mungkin kita pernah merasakan sholat, tapi sesungguhnya kita hilang di hati ini, tak sholat. Dan termasuk juga tadi kita melakukan toharah, berwudu, tapi kita tidak berada di air itu, dengan air itu daripada berwudu. Makanya dia tidak sampai di situ, terjemahnya wassalatul wusta. Jadi hafizu, jagalah solat-solatmu yang jawarih tadi dengan anggota tubuh, wassalatul wusta, solat yang ada di dalam hati ini. Makanya kemarin ada toharatul jusmani, ada toharatul qulub, ada membersihkan jasmani kita, ada membersihkan hati. Yang paling payah itu membersihkan hati, karena kita bergaul, kita ini masyarakat sosial, lalu kita ini orang yang bergaul, mesti sehari-hari itu ada saja, tidak mungkin semua kalimat kita iya, pasti ada kalimat bantah. Nah ketika kita membantah antara kita sama kita, dan itu membekas. Jika kita tidak lapang dada, ini akan berdampak kepada seluruh ibadah yang kita lakukan, ya kan? Itu dia. Satu sajalah kita berurusan, kalau urusan itu tak selesai, pasti berdampak deh semuanya, ya kan? Makanya manusia, jika dia lupa ketika mau tidur, kemudian dia memikirkan urusan itu, apalagi urusan itu yang buruk, maka mimpinya yang buruk-buruk aja tuh. Nanti binatangnya yang datang, ular, yang buaya, harimau gitu. Besoknya dia tanya pula sama dukun kan, wah hidup bapak bahaya ini, dalam bahaya ini, dalam cengkeraman ini. Itu yang dibawa sama dia, karena di sini tuh tidak dibersihkannya dulu. Makanya kita selalu membaca muawizatain, ya kan? Kemudian ayat kursi. Kalau perlu berwudu, bukan kalau perlu, wajib sebenarnya kita berwudu itu sebelum tidur itu berwudu. Karena kalau nanti kita pergi, dah kita suci di hadapan Allah. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Makanya nanti sunnahnya miring ke kanan supaya sehat jantung itu kan gitu. Sekarang kan kita selalu merasa mulai dah agak sakit jantung, sakit ini, itu karena memang tak mengikuti sunnah tadi itu. Walaupun dia sunnah, dalam hukumnya sunnah juga, tapi itu adalah hal-hal yang memang perlu dilakukan. Makanya wa amma shalatut thariqah, kata beliau ini dalam buku ini dikatakan sesungguhnya apa itu salat dalam arti tariqah. Tariqah ini kan sebenarnya kajiannya kajian hati semua gitu kan, kajian hati. Fahiya salatul qalbi, dia adalah salatnya hati. Kita berada di sajadah, memang hati kita di situ. Makanya oleh Imam Syafi'i boleh di dalam salat itu memicingkan mata, tapi jika memejamkan mata itu membawa kepada kekhusyuan diperbolehkan, jika tidak, tidak. Kenapa? Karena memicingkan mata itu bisa menghilangkan kita dalam konsentrasi, tertidur dia. Jadi satu di pendapat Imam Syafi'i aja boleh memejamkan mata. Sebenarnya kita harus khusyuknya itu melihat tempat sujud itu. Makanya pendapat para ulama juga, kalau kita berdoa, carilah tempat di dalam rumah tuh, jadikan permanen untuk tempat sujud kita. Maka kalau ada kejadian-kejadian tertentu dalam kehidupan yang kadang-kadang keberatan, di situ kita sujud, di situ kita minta jalan keluar dari Allah. Nah, makanya bagus kalau di rumah itu ada musola. Jadi di situ terus, di situ kita baca Al-Qur'an, di situ kita yang tadi yang kemarin saya katakan, cobalah dalam hidup itu dalam sebulan itu malam Jumat kan malam yang bagus, ya kan? Antara maghrib dengan isya itu, kalaupun pulang dari masjid, duduk di rumah, nyambungkan sampai azan isya, jangan ada kerja yang lain. Letakkan hati itu kepada Allah, minta petunjuk. Kenapa yang aku lakukan ini banyak gangguan? Kenapa dalam sholat, puasa gangguannya lebih payah? Ya kan, padahal aku dah meninggalkan itu, ya Allah. Minta. Kalau sempit rezeki, ya Razzaqul Matin, ya Razzaqul Matin, ya Allah yang maha pemberi rezeki, yang maha kuat, urzuqni. Perbanyak kalimat itu. Dan kalimat yang paling tebal dalam kalimat itu adalah kalimat yang paling tebal ya, dalam kalimat itu dalam subhanallahul azim, subhanallah wa bihamdi, astagfirullah, sebanyak-banyaknya. Itu tadi, itu salatul qalb. Salatul qalb itu wahia muayyadah faqad ulimta bihadzil ayat wa salatul wusta. Salatul wusta itu adalah salatul qalbi. Al qalbu baina asbu'ain
min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Dikatakan hati itu, hati manusia itu di antara jari-jari Allah yang ia bolak-balikkan terserah kepada Allah. Makanya ketika permintaan kita baik, Allah balikkan kepada sesuatu yang baik. Makanya ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Itu selalu kita baca. Itu dia. Ini mengulang pada pertemuan lalu. Kemudian sementara apa yang dijelaskan oleh salat tariqah ini fahiya salatus syariah, yang tadi dikatakan salat secara jasmani, dia adalah muaqqatah fi kulli yaumin wa lailatin 5 marrat wa sunnah ay yusalli hadhihi shalah fil masjid bil jamaah mutawajjihan ilal ka'bah wa tabi'an bil imam bila riya wala sum'ah. Maksudnya adalah sedangkan salat yang kita lakukan sekarang ini yang bersama ini adalah salat sementara. Maksudnya dia mempunyai waktu. Subuh waktunya dari sekian sampai sekian, ya kan? Zuhur waktunya dari sekian sampai sekian. Kemudian dari asar waktunya punya rancangan tersendiri. Kemudian dia adalah sholat wajib yang dilakukan 5 kali sehari semalam. Sedangkan sholatus sunnah dia lakukan juga mengikut. Ada yang mengikut sholat wajib, ada yang tidak. Kan itu dikatakan dalam kalimat itu. Kemudian bagi yang laki-laki kewajibannya sholat yang 5 waktu ini di masjid. Kewajibannya itu di masjid, dan dia mempunyai waktu tertentu juga. Itu sholat syariah. Kita tidak akan membahas secara fikihnya. Lalu jika ia di belakang imam, maka ia tabi'an lil imam, ia mengikuti imam. Makanya dia katakan ma'muman lillahi ta'ala. Kenapa dinamakan imam? Liyutamma bih. Kenapa dia dinamakan imam? Untuk diikuti. Jadi kalau ada orang sholat tidak mengikuti imam dalam jamaah, ya sudah, dia berarti keluar dari sholat itu. Itu dia katakan, misalnya dia mendahului imam, ya, kemudian imam melakukan sesuatu dia tidak melakukan, imam sujud sajadah dia tak ikut, itu udah di luar dari garis itu. Itu yang dinamakan sholat syariah. Sholat syariah itu, dan ia mengikuti imam lillahi ta'ala bila riya, tanpa ada riya. Karena ini karena itu. Kemudian wasum'ah, sum'ah itu dilihat oleh sesuatu, wah ini orang wah sholatnya khusyuk, seperti itulah. Itu ditiadakan dalam sholat. Itu syariah. Wa amma sholatul tariqah, sholatul qalbi, sholat yang berada pada hati, fahiya mu'abbadatun tula umri. Sholatnya hati ini mu'abbadah fi umri. Kenapa kita bisa dicelakakan oleh iblis? Nah, karena permintaan dia kepada Allah, lalu berkolaborasi dengan manusia, lalu jadilah manusia ini entah paranormal kah namanya, entah dukun kah namanya, entah orang ahli nujum kah namanya, karena sholat mu'abbadah kita ini tidak mu'abbadah. Mu'abbadah ini kan senantiasa ingat kepada Allah. Makanya nanti kalau mengirim ilmu-ilmu begini kepada perempuan, mesti ada yang mengintip orang ini. Dari faktor dukun ini dia tahu nih kapan masa haidnya, itu perempuan, ya kan? Itu kan berarti kan dia tidak melakukan sesuatu yang dekat pada Allah karena dia masa haidnya. Nah kalau yang laki-laki ditengoknya pula mana, karena kita ini kan punya korin. Nah karena hati ini tidak bergantung, mu'abbadah senantiasa kepada Allah, memang itu sesuatu yang sulit. Tapi jika kita ingat sesuatu, balikkan pada Allah, ingat hal ini, balikkan kepada Allah, insya Allah yang tadi itu tidak akan apa. Makanya tadi la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, atau wa huwa yumitu wa huwa yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, terserah itu yang panjangnya. Jika habis subuh itu 10 kali, habis maghrib itu 10 kali, maka barang siapa yang membaca ini sampai nanti maghrib, kemudian dia membaca lagi sampai lagi subuh, Allah lindungi dari penyakit-penyakit tadi itu. Nah, itu yang dijelaskan itu maksudnya. Makanya dikatakan wassalatu tariqah wa hiya mu'abbadah fi umrihi wa masjiduha. Nah, ingat, salat qalbi itu salat mu'abbadah, salat yang senantiasa, karena hati itu berzikir subhanallahul azim subhanallah bihamdi. Itu salatnya qalbi. Wa masjiduha al-qalb, masjidnya salat
thariqat itu, salat salat muabbadah itu hati, tempatnya hati. Jadi jangan dibayangkan bahwa thariqat terus pergi jauh-jauh ke gunung sana, mengabdi. Itu salah satu saja dari thariqah, salah satu saja. Sebenarnya meletakkan bagaimana posisi kita di hati kita, keberadaan Allah itu, dan dia sebagai masjidnya. Apa yang disebut dengan jamaahnya? Jamaahnya itu adalah istima'u quwal batin alal ishtighali bi asma'it tauhid bilisanil batin wa imam asyauq fil fuad. Hati, ada mata hati yang paling dalam lagi, itu dinamakan fuad. Ya kan, dulu udah kita bahas sodrun, ada kolbun, ya ada fuadun, itulah yang tiga tuh, fuadun. Ada lagi lubbun. Makanya Allah mengatakan ya ulil albab, lubbun paling atas lagi. Jika sampai kepada itu, maka dipanggil orang-orang yang seperti itu ya ulil albab. Tadi dikatakan al ulama ulil albab, yang punya lubbun, yang mata hati yang dekat kepada Allah. Yang dijelaskan. Makanya siapa itu masjidnya dalam salat yang di ini tadi, yang sir tadi, yang dikatakan muabbadah, yang kita harus terus-menerus melakukan sepanjang umur. Masjidnya adalah hati, jamaahnya adalah istima'ul quwal, kumpulan dari kekuatan batin yang terletak pada mata hati. Itu dia, mata hati kita ini hadapkan kepada Allah, sehingga ketika ia melakukan pun sholat syariah takbiratul ihram itu, hati ini sudah menuju kepada Allah. Makanya dalam hukum fikih pun, orang ketika tidak tahu kiblat, dia istihad saja, beristihad. Begitu dia sholat, ya kan, sholat. Makanya nanti kalau kita sholat di atas pesawat, di atas kapal itu kan kiblatnya kan enggak, ya kalau pesawatnya lagi menuju Mekah atau Jeddah sana oke. Tapi kalau pesawatnya lagi membelakangi ya, yang penting kan kita pertamanya itu sholat, ya kan? Masalah nanti pesawat atau kapal mau belok ke sana kemari, atau kita nanti setelah itu kita dah melewati waktu sholat itu kemudian kita tahu tadi salah, tidak ada masalah. Karena yang diambil oleh Allah itu apa? Mata hati ini berhadapan dengan Allah itu. Ka'bah itu hanya media saja. Itulah. Memang itu untuk menyatukan satu arah, tapi yang sebenarnya adalah kiblat itu adalah ya Allah itu sendiri. Allah itu sendiri. Maka dikatakan wa tabi'an bil iman bila riya wa imamuha syauqun fil fuad wa qiblatuha lahala hadratul ahadiyah wa jamalus samadiyah wa hiya al-qalbul haqiqah. Maka kita mendapatkan jati diri kita yang sebenarnya. Seorang mukmin yang muttaqin mustahil mesti suatu masa ketika ia sholat ada rasa yang ia itu sangat dekat kepada Allah, dan saat itulah sesuatu yang memang dia tak bisa ceritakan kepada orang lain apa yang ia dapatkan itu. Nah, masalahnya sekarang orang-orang di ilmu ini kadang-kadang dia menceritakan sesuatu yang ia dapatkan itu kepada orang lain, yang orang lain itu tak menjalankan itu. Jadi dia akan dibilang orang gila, ya kan? Dia ada rasa yang tak bisa kita ceritakan pada orang lain. Yang mudah saja lah ketika kita disakiti orang, mungkin orang ini selama ini kita percaya, lalu kita dikhianatinya kita, lalu kita sakit. Lalu ditanya orang, gimana rasa sakitnya? Tidak akan terungkap itu. Tidak akan terungkap. Sama juga ketika kita gembira, bagaimana rasa gembiranya, sesuatu yang lama yang kita tidak bercita-cita untuk pergi umroh, lalu ada yang mau umrohkan kita, lalu ditanya gembira, gimana rasa gembira itu? Tidak terungkap. Makanya tidak semua rasa yang kita rasakan ketika dekat kepada Allah itu harus kita ceritakan sama orang. Karena memang kalau penceritaan itu akan menjadi fitnah. Nah, itu dia, harus dialami sendiri, rasakan. Lalu bagaimana nikmat zikir subhanallah wa bihamdihi astagfirullah itu terus jalani, akan sampai kepada satu titik yang Anda dekat kepada Allah, dan permintaan semua yang kita minta itu Allah kabulkan. Tapi kadang-kadang kita kan keyakinan ini yang enggak bayar kan. Ya, hari-hari dihadapi ini, aduh kok susah terus, kok seperti ini, orang ini malas, tapi kok seperti itu. Kan itu dikatakan, kan selalu hati kita itu dibayangkan allazi waswisu fi sudurin nas. Ada sebuah hadis, tadi saya catat juga dalam riwayatnya Bukhari Muslim. Hadis ini dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bersabda Rasulullah, innallaha iza ahabba 'abdan
da'a Jibril faqala inni uhibbu fulanan fa ahabbahu. Kemudian qala fayuhibbuhu Jibril summa yunadi fis sama'i fayaqulu innallaha yuhibbu fulanan fa ahabbuhu fayuhibbuhu ahlus sama'. Qala summa yudau lahul qabul fil ardi wa iza abghada abdan da'a Jibril fayaqul inni abghadu fulanan fa abghadahu. Lalu dikatakan qala fayabghadu Jibril summa yunadi fi ahli sama innallaha yabghadu fulanan fa abghaduhu fala qala fayaqbiduhu summa tudau lahu al-bughdha fil ardi. Lihat, Allah dijelaskan oleh Rasulullah SAW, innallaha iza ahabba abdan, Allah jika mencintai hambanya maka ia memanggil Jibril, malaikat Jibril, lalu ia katakan, ya Jibril, sesungguhnya aku mencintai fulan, si anu itu sebagai hambaku yang aku cintai. Maka Jibril, faqala Jibril, lalu Jibril berkata, aku mencintainya ya Allah. Lalu Jibril memanggil, yunadi, mengumumkan kepada ahlus sama, orang-orang yang makhluk-makhluk Allah yang ada di langit, wahai ahli langit, gitu, sesungguhnya Allah mencintai hambanya itu, maka jadilah hamba itu dicintai oleh ahli langit. Maka karena cinta ahli langit ini mendoakan orang ini menjadi orang yang baik, sehingga ia dicintai oleh ahli ardi, ia dicintai oleh makhluk-makhluk yang ada di bumi. Ya, maksudnya bukan orang-orang yang baik akan mencintainya, kalau orang-orang buruk tetap akan membencinya. Maka tercatatlah ia di sisi Allah sebagai hamba yang baik. Begitu pula ketika Allah tidak menyukai seseorang, maka Allah memanggil Jibril, wahai Jibril, sesungguhnya aku tidak suka kepada hambaku ini. Lalu Jibril tidak menyukainya, lalu diumumkan oleh Jibril di langit, maka ahli langit membencinya, sehingga para ahli setelah doanya ahli langit itu, orang-orang yang berada di bumi ini termasuk makhluk Allah yang bukan manusia itu membencinya. Tinggal kita memilih mau menjadi yang mana. Maka dikatakan oleh beliau, orang pertama yang paling berada, makanya di sini dikatakan terdapat 4 tanda bukti seorang hamba itu dimurkai oleh Allah. Orang pertama yang paling dimurkai oleh Allah, orang yang melalaikan sholat, bahkan meninggalkan sholat. Ingat itu kan. Makanya Nabi Ibrahim selalu berdoa, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min zurriyati. Kalau ada saudara-saudara kita, anak kita yang tak payah mau sholatnya, itu bacakan itu, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min zurriyati. Arti secara ininya, ya Allah, jadikanlah aku dan anak keturunanku orang-orang yang mendirikan sholat. Embuskan ke tangan, usapkan ke ubun-ubun itu. Enggak juga lagi, berarti dah lepas lah tanggung jawab orang tuanya, kan itu. Ajarkan dia sholat. Makanya orang tuanya harus sholat. Jangan nanti jalan-jalan ke rumahnya, nanti kan banyak juga kita kadang-kadang itu, entah anak abang kita, entah anak adik kita jalan ke rumah karena segan sama atuknya, sholatlah ayah ibunya di rumah atuknya kan. Nanti anaknya cakap, atau ayah ibu itu kalau di rumah nggak sholat, kan bahaya kita. Banyak kalimat seperti itu. Jadi orang pertama yang dibuktikan oleh Allah kemurkaannya adalah orang yang melalaikan sholat, bahkan meninggalkan sholat. Dan orang inilah yang akan dipanggil oleh Allah kepada Jibril, aku membenci hamba ini. Lalu diumumkan oleh Jibril di ahli sama, penduduk langit. Lalu penduduk langit mendoakannya, lalu penduduk bumi itu membencinya. Ada juga yang bertanya sama saya, Ustaz, banyak juga orang sholatnya enggak, kaya juga dia. Jangan sangka kaya itu dikasih Allah bukan karena Allah sayang, Allah jurumuskan lagi. Gitu. Maksudnya bukan Allah yang menjurumuskan, dia yang menjurumuskan diri dia sendiri gitu. Karena dia jalan pilihan dia. Ada enggak orang bertimpa-timpa, belum tentu itu suatu kesenangan, tapi tidak ada ketenangan. Kesenangan bukan ketenangan.
Itu yang perlu kita gambarkan. Lalu dikatakan juga di sini, wujud kedua kemurkaan Allah itu adalah orang ini selalu cinta pada perbuatan yang dimurkai oleh Allah dan selalu tidak mau mengerjakan sesuatu yang dicintai oleh Allah. Dia selalu menjalankan yang dimurkai oleh Allah dan meninggalkan apa yang dicintai oleh Allah dalam pekerjaannya. Nah, ini 4 golongan yang dimurkai. Pertama tadi adalah lalai sholat, lalu bahkan meninggalkan sholat yang 5 waktu itu. Yang kedua, kalau sudah mau disuruh satu kebaikan yang disuruh oleh Allah tuh, bahasa kitanya apa? Tak mau aja hatinya nih. Tak kenapa gitu, tak mau aja. Kemudian yang dilarang Allah dikerjakannya. Itu tanda kemurkaan. Maksudnya apa tanda kemurkaan Allah kepada seseorang? Itu salah satu tandanya. Jadi tadi yang ketiga adalah hamba tersebut selalu dalam kesesatan, di atas kesesatan, dan na'udzubillah mati dalam kesesatan itu. Itu tandanya. Makanya hati-hati juga nanti. Memang berikhtilaf juga sih ketika kita setelah menyolatkan mayat lalu ditanya apakah mayat ini baik, tapi ingat itu adalah kesaksian. Kalau saya lebih kepada pendapat itu kesaksian. Nah, kalau seandainya nanti kita tak tahu betul tentang orang itu, jangan menjawab ya. Makanya kata-kata tadi hamba, tanda salah satu juga kemurkaan Allah. Yang ketiga adalah orang ini selalu dalam hal menjalankan yang dilarang oleh Allah, lalu sesat di atas kesesatan, lalu mati dalam sesat itu. Nauzubillah, kita memohon itu ampunan pada Allah. Kemudian yang terakhir, tanda yang keempat yang diberikan oleh Imam Nawawi Al-Bantani, tanda Allah murka pada seorang hamba, yaitu hamba tersebut selalu lalai, selalu lalai melaksanakan kewajiban-kewajiban kepada Allah. Lalai, semuanya dia tinggalkan, semuanya dia lakukan, tak mau dia melakukan kebaikan yang diberikan oleh Allah tuh. Lalu apabila disampaikan misalnya sunnah Rasul tuh, dia menyangkal aja, bukan dicarinya kajian yang lebih dalam tentang, tapi dia sangkal saja, dia sangkal. Kenapa? Karena mungkin hadis dan riwayat-riwayat sunnah Rasulullah itu bertentangan dengan apa yang dia lakukan saat ini gitu. Yang penting dia lawan aja semuanya itu. Dikasihkan ayat dilawan, dikasihkan hadis. Jadi orang ini selalu menyangkal kebenaran. Nah, ini kan apa yang dilakukan orang jahiliyah. Kenapa orang Quraisy itu dia makan jahiliyah? Berulang saya katakan, bukan karena mereka bodoh, mereka tuh orang-orang pintar. Buktinya mereka membuat syair yang terbaik itu digantung di pintu Ka'bah. Maka syair yang terbaik itu dipantau. Allah turunkan Al-Quran, tak ada yang bisa menyaingi lagi Al-Quran itu. Maka tertutuplah syair-syair yang baik itu. Lalu kenapa mereka dinamakan jahiliyah? Tidak mau menerima kebenaran. Jadi jangan disangka jahiliyah itu di zaman orang-orang Quraisy dulu. Hari ini juga banyak orang jahiliyah. Disampaikan kebenaran dia tak mau, ya kan? Kenapa? Dia sudah nikmat dengan kemaksiatan yang dia lakukan itu. Ini yang payahnya itu, ya kan? Dia sudah enak dengan apa yang dia lakukan ini, walaupun yang dia lakukan ini menyalah daripada ketentuan Allah. Makanya dia tidak mau lagi melakukan hal-hal yang sifatnya tadi. Apalagi jangankan solawat, jangankan solat yang ada, apalagi solat yang sifatnya kepada hati tadi. Bagaimana ia meletakkan hati ini di hadapan Allah, ya kan? Dan itu adalah menjadi keputusan Allah. Lalu dikatakan waqala fi tafsiril qadi fi hadhil ayat isyarah ila halil arif wa intiqali halil ghaibah ila al hadrah fastahaqqa bi misli hadzal kitab kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al anbiya'u wal awliya yusalluna fi kuburihim kama yusalluna fi buyutihim ay masghuluna billahi munajatihi li hayatil qulubihim. Para anbiya, para aulia itu di kubur itu memang diberikan Allah sesuatu yang baik, hanya berpindah alam saja. Ini alam barzah, ini alam dunia. Sebenarnya mereka tuh wahum yurzakun, orang-orang mukmin tuh di kubur itu yurzakun,
diberikan rezeki oleh Allah. Jadi tidak ada yang takut sama dia, cuma pindah saja. Tapi kenikmatan itu yang dikatakan raudhah min riyadil jinan. Selalu kita doakan mayat-mayat itu. Kemarin dah kita bahas afiah. Itu yang kita singgung. Kita lanjut kepada kajian ke-15. Maka dalam bukan ke-15, 16 dikatakan apa yang dijelaskan tadi. Kita udah kemarin toharah, salat. Nah, ini dijelaskan lagi. Zakatus syariah. Zakat lagi ya. Zakat syariah itu hiya ayyu'ta min kasbid dunya ila masarifihi muaqqatah muayyanah fi kulli sanah marrah min nisabin muayyan. Definisi zakat secara syariah itu adalah sesuatu hal yang kita keluarkan dari hasil pendapatan kita ila masarif kepada orang-orang tertentu yang ditentukan oleh syariat muaqqatah. Maksudnya secara terbatas. Ada waktunya, ada jumlahnya, ada orang tertentu yang dikasih, kan gitu kan? Nah, kalau zakat itu mal, dia ada haul setahun barang itu tersimpan. Kemudian ada nisab, kadarnya, ya kan? Ada kadar, sampai kadar kekayaan yang tersimpan setahun seperti itu maka diberikan. Nah, yang akhir-akhir ini ada juga disebut dengan zakat profesi, tapi kita tidak membahas itu. Berarti zakat secara syariah, hal yang kita dapat di dunia dari harta lalu kita kumpulkan dia pada waktu tertentu, kemudian kepada golongan tertentu dan kadar tertentu yang kita kasihkan kepada orang. Itu dia. Amma zakatut thariqah, amma zakat secara internal batin kita, fahya ayyuta min kasbil akhirah kullu fi sabilillah ila fuqara'id dini wal masakinil ukhrawiyah. Lihat. Sedangkan apa yang kita zakatul batin kita ini, segala sesuatu yang kita gambarkan tentang akhirat, kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada kita, lalu kita berikan kepada orang melalui kebaikan. Dia tidak berupa harta, melalui kebaikan, dan itu seterusnya sampai kematian kita. Makanya ada dibilang plesetan enggak juga, cuma masuk akal juga. Orang Arab itu kalau dia membantu kita, sebagian Arab ya, yang mengerti agama, nanti orang-orang yang bagus-bagus itu ibadahnya, kalau di Mesir itu kami misalnya kita dibantu nih, enggak dapat beasiswa, dibantunya kita beasiswa, dapatlah kita beasiswa, lalu kita katakan syukran jazakumullah khair. Apa dia bilang? La syukru alal wajib. Ini kewajiban kami membantu. Jadi sebenarnya terima kasih kamu itu tidak kepada saya, kepada Allah. Tapi kita sebagai manusia tetap berterima kasih kepada manusia. Tapi jawabannya apa? Dia bilang la syukru alal wajib. Ini adalah kewajiban kami. Nah, itulah yang dinamakan zakatut thariqah. Zakatul qalb. Maksudnya perbuatan baik itu tak terbatas. Karena apa yang kita lakukan di dunia ini, perbuatan baik yang kita lakukan, zakah tadi itu sebagai zakatul batin, sampai mati kita. Karena itu apa? Itu bekal kita di akhirat nanti. Nah, itu. Kalau masih yakin dengan hidup akhirat, perbanyaklah perbuatan baik itu. Dan kita harus yakin sekecil apapun perbuatan baik mesti Allah hitung. Tapi sekecil apapun perbuatan jahat Allah hitung. Misqala zarrah. Ya. Walaupun hanya sebuah cungkil yang hikayat tentang kiai-kiai ini pulang dari berdoa takziah, ya kan, makan. Kalau di sekarang kan lebih banyak bawa pulang, ya kan. Kalau orang tukang doa ini kan paling enak, sudah datang berdoa diajak makan, bawa lagi makanan pulang, jadi ada yang nyangkut di giginya. Lalu dia lewati rumah, ya biasa rumah penduduk, pagarnya itu bambu-bambu gitu kan, diambillah satu bambu itu sedikit untuk menjungkil gigi tadi. Kisahnya apa? Di akhirat sebenarnya udah mau masuk surga nih, halangannya cuma satu, mengambil pagar tetangga tadi itu waktu lewat untuk menjungkil gigi itu tak izin. Nah, kita nih kadang kecil masuk masjid ndak ada apa-apa, ada cok-cokkan listriknya, langsung cas HP kita. Jangan salah, kita tak izin tadi itu jangan
bisa jadi ini menjadi timbangan yang menghalangi kita nanti perhitungan ke surga. Jadi yang sekecil-kecil itu paling tidak ada garim. Garim itu perwakilan juga kan, atau imam itu perwakilan juga. Pengurus masjid lebih lagi perwakilan dari jamaah yang menyumbang. Kan masjid itu dibayar dari uang sumbangan masyarakat. Lalu kita cok aja sendiri, kita pakai untuk pribadi. Jangankan yang besar, yang begitu saja hati-hati, bisa menjadi satu cungkil gigi tadi yang menghalangi kita untuk mendapatkan sesuatu yang baik. Nah, itu kalau kajian seperti itu. Jadi hati-hati. Boleh jadi itu juga yang akan menghalangi kekhusyukan kita berhadapan dengan Allah. Jadi jangan mengkaji yang besar-besar gitu. Yang kecil gitu. Nah, kalau yang besar-besar udahlah, udah dikaji banyak. Makanya dikatakan fazakatu tariqah itu ayyuti min kasbil akhirah. Ia memberikan kebaikan kepada seseorang apa yang ia lakukan dari perbuatan yang akan menambah timbangan baiknya di akhirat. Itu dia kebaikan. Ajarkan orang, tidak begitu baca Al-Fatihahnya, kalau masuk kamar mandi itu dikasih ini. Jadi kebaikan-kebaikan itu yang kita jalankan kepada orang seumur hidup. Berniatlah berbuat baik itu seumur hidup. Khilaf-khilaf itu biasalah, manusia kan khilaf. Makanya Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Tiga yang kita minta, wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafir. Tidak boleh anta maulana kepada yang lain. Anta maulana, engkau itu adalah pelindung kami ya Allah. Fansurna alal qaumil kafirin. Itu dia kalimatnya, wa'fu anna waghfir lana warhamna. Wa'fu, waghfir, warhamna. Itu dah. Maafkan, fir, ampuni, rahmati. Karena kita hidup ini karena rahmat Allah lah kita bisa menjadi baik. Kita masuk ke dalam kubur itu karena rahmat Allah lah kita tidak disiksa. Kita berada di akhirat itu karena rahmat Allah lah kita. Untuk mendapat rahmat Allah tuh harus ada perbuatan amal soleh. Nah itu dia. Nanti aja lah Ustaz, dah tua aja lah, sekarang masih muda, enjoy dulu. Ya sekarang yang menanggung, yang menjamin kita hidup besok. Jangankan besok, 1 detik ke depan ini tidak ada. Tengok sekarang nih, memang perlu juga sesekali kita kaji itu. Kenapa mati-mati mendadak aja orang kan? Sebenarnya ada doa oleh Rasulullah, jangan sampai mati mendadak tak siap. Sekarang tengok kita, rasanya kemarin baru dengan saya mati mendadak kan? Perlu dikaji juga. Karena ada hadisnya itu tentang itu, menghindari dengan mati mendadak. Kalau orang sekarang bilang bagus dia mati mendadak, nggak masuk rumah sakit, ahli waris senang, tak banyak keluar duit kan itu. Kadang-kadang kajiannya kan orang simpel-simpel dengan otak, tapi dari hati harus kita kaji juga itu. Baik, kita lanjutkan. Fahya mu'ada wa yu'ti sawabul kasbil akhirah lil asina li ridhaillah fayaghfirullah ta'ala lahum mislu sawabis salati waz zakah was shaum wal hajj. Makanya begitu niat itu kebaikan yang ada pada diri kita, kita merasakan nih, kita mendapatkan sesuatu dari perbuatan baik kita itu harus kita alirkan kepada orang-orang yang kita kenal. Disitulah zakatnya itu. Jadi ada rasa, jangan kita sembunyikan. Man katama an ilmin, riwayatnya Bukhari. Man su'ila an ilmin fakatamahu fayuljimu yaumal qiyamah bilijamin minan nar. Barang siapa yang ditanya tentang satu ilmu, fakatamahu, lalu ia menyembunyikan ilmu itu, tak dijawabnya, fayuljimu, maka ia dicambuk hari kiamat, yaumal qiyamah, bilijamin minan nar, dengan cambuk dari api neraka. Jadi dalam Islam itu tak ada istilah ini rahasia perusahaan nih, tak ada. Karena kuenya udah mantap ya kan, oh ini rahasia perusahaan, tak boleh nih ditanya. Barang siapa ditanya tentang ilmu, su'ilaan ilmin fakatamahu, riwayat Bukhari, di Muslim juga ada. Jadi bukan hadis ini, bukan hadis di jalan, bukan. Jadi fakatamahu, lalu ia sembunyikan, terutama tentang ilmu agama. Jadi ilmu apa aja sebenarnya?
menyembunyikannya, maka ia dilecut hari kiamat dengan lecutan dari api neraka. Jangan sembunyi-sembunyikan ilmu. Kalau dapat kasih. Itu namanya perbuatan baik mu'abbadah, perbuatan baik sepanjang umur hidup kita dan berdampak pada kehidupan akhirat. Nah, kemudian dijelaskan juga, ya ini udah biasa dijelaskan di dalam surat Al-An'am ayat 160, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Ingat ajalah, setiap kita melakukan suatu perbuatan lalu kita berikan kepada orang 10, jadi pahala itu berlipat di kebaikan. Di yang buruk itu cuma 1 dia, balasan kepada yang baik itu 10. Masa kita mau mengambil yang 1 tadi, ya kan? Sebenarnya perbuatan dosa itu banyak juga duitnya, ya kan? Perbuatan baik ini kadang tanpa duit juga baik dia, perbuatan jahat itu. Lalu wa fi ma'na zakat dan tazkiyatul qalbi min sifatin nafsi kama qala ta'ala man zallazi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifu lahu ad'afan katsira. Zakatul batin, zakat itu sebenarnya tazkiyatul qalbi, pembersihan hati. Jangan pula nih duit dari apa nih, dapat harta dari apa, dari berjudi lalu dizakatkan bersih dia. Enggak. Kalau gimana ya, orang banyak salah paham tentang itu. Membersihkan harta itu dapatnya dari cara yang tak baik lalu dibersihkan dengan zakat. Tak bisa, salah itu. Biar bersih harta ini pergi umroh. Yang jelas cara mendapatkannya tadi enggak betul, gimana mau dibersihkan, ya kan? Enggak bisa itu. Maksudnya maka dikatakan tazkiyatul qalbi min sifati nafsi kama qala, membersihkan hati dari gejala-gejala buruk yang ada di hati, ya, hasad, dengki, ria, sum'ah. Sum'ah itu ingin disebut-sebut orang, apa namanya, ingin didengar orang. Sami'ah itu kan didengar, jadi perbuatannya itu ingin didengar orang. Wah, itu sum'ah itu. Masih dalam keadaan ria juga itu sum'ah. Itu yang ada. Wal muradu minal qardi ayyu'ti malahu minal hasanat fi sabilillah ihsanan min khalqi. Perbuatan baik yang dicatat oleh Allah itu kadang tak terasa di dunia, tak terasa dia, tapi Allah membalasnya pasti. Cuma mungkin karena yang dibalas itu tak nampak dengan mata, kita merasa tak dibalas. Paham ya maksudnya ya? Tazkiyatun nufus, pembersihan hati, kemudian kita bertawakal kepada Allah. Kadang kita anggap aku udah banyak sholat, Allah memberikan harta banyak. Bukan itu. Atau Allah memberikan jalan kepada, itu kan masih pandangan kacamata dunianya. Allah mudahkan urusan, Allah berikan kita istri yang solehah atau suami yang soleh, anak yang soleh, ya kan, keluarga yang sakinah, mawadah warahmah. Itulah balasan Allah dari perbuatan baik tadi. Bisa dibayangkan tak? Punya harta banyak, kedudukan hebat, anak satu narkoba, yang satu ngelem, yang satu kemana. Coba bayangkan. Kadang kita kan selalu mengukur kebaikan Allah itu dengan pandangan dunia. Kesehatan, dalam urusan mulus, ya kan. Kadang-kadang apa namanya, sholatnya bisa duduk baik. Itu kan rezeki dari Allah yang diberikan pada kita. Kita kadang-kadang tak membayangkan. Coba kalau udah kena asam urat, duduk tahiyat aja itu payah-payah itu. Berdiri saya sakit lutut tuh, ya kan? Pergi wudhu aja malas tuh, melangkah ke kamar mandi. Itu rezeki. Kadang kita terlena dengan pandangan mata dunia ini. Kita anggap itu tidak rezeki. Lalu anak kita bisa sekolah, dapat jalan yang baik, pekerjaan yang baik, itu kan bagian dari Allah memberikan kepada kita. Cuma kadang bayangan kita rumah besar, mobil bagus, kejabatan tinggi. Kalau jabatan tinggi setiap hari dikejar-kejar orang, dikejar-kejar pemeriksaan, gimana? Sholat pun tak tahu lagi kita di mana. Kalau perlu di bawah tangga-tangga itu kan, yang lebih kapuk semua itu, di situ dia sholat. Kenapa? Karena dunia tadi itu dikejar.
pendek waktu. Sebenarnya saya masih ingin menjelaskan saum. Dah, baik. Akhir dari kalimat ini intinya adalah begini. Kita sudah mempelajari apa itu wudu secara syariah, jasmani semua. Salat secara syariah, jasmani kita. Tapi bagaimana kita zakat secara syariah, kita sudah menunaikan zakat. Besok kita sambung kepada saumu syariah dengan saumu al-batin. Makanya tadi apa yang kita lakukan dengan secara badan, dia harus diikuti yang dilakukan secara batin. Kalau tidak, perbuatan-perbuatan itu tidak akan pernah berarti di sisi Allah. Makanya kalimat kita memberikan kebaikan sesuatu kepada orang aja adalah dikatakan janganlah kamu memberikan sesuatu kepada orang tapi kamu ikuti dengan apa? Yatba'uha adza. Kita memberi orang tapi menyakitin hatinya, harta kita hilang, arti di sisi Allah tak ada. Itu tadi yatba'uha adza. Jangan kamu berikan sesuatu pada orang tapi menjadikan dia sakit hati. Kena mulut kita minta-minta aja nih. Itu kan, itu salah satu kalimat gitu. Itu tidak ada artinya di sisi Allah. Makanya dia antara gerakan tubuh dengan hati itu harus satu agar kita mendapat keridhaan Allah dan kelapangan itu. Dan jangan selalu memikirkan kelapangan itu dengan mata dunia. Ukurlah dengan mata hatimu. Itu dia. Kajian kita ini di awal kan kita katakan berharap habis hati kita ini kepada manusia pasti akhirnya kecewa. Maka berharaplah kepada Allah. Allah tidak akan pernah mengecewakan hambanya. Sampai di situ. Ada yang tanya lah. Silakan. Oh, ada. Sebentar, Pak Imam kita. Nah. Lalu bagaimana membuat yang kedua harus tahu itu tapi dalam ilmu medis bagi wanita yang hamil justru Boleh ya. Yang kedua kita tanya lagi nanti medis yang muslim, jangan medis yang umum. Itu yang kedua ya. Yang pertanyaan pertama adalah selalu kita diklaim apa bedanya kami dengan kalian? Kami menyembah berhala. Contoh aja lah, orang ada patung kami sembah berhala. Orang Islam kan juga menyembah kubus, Ka'bah. Sekarang saya katakan, tadi kan sudah saya jelaskan juga, maksudnya kita niat kita di dalam sholat itu apa? Ya kan? Usolli fardhu subhi ar-rakaataini. Kalau imamam lillahi, bukan lil Ka'bah. Ingat ya? Bukan lil Ka'bah. Makanya hati itu tujuannya adalah Allah. Kenapa Ka'bah? Itu penyatuan kiblat saja. Nah, apa buktinya kita tidak menyembah Ka'bah? Kalau kita di atas kapal terbang, lalu kita melihat apa kita katakan kiblah itu kan mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Oke, mustaqbilal kiblah, bukan mustaqbilal Ka'bah. Kiblat, dia itu menjadikan kiblat. Lalu pesawat itu putar ke sana kemari, batal nggak sholat kita? Nggak batal, berarti kita kan tidak menyembah Ka'bah. Kalau kita belok-belok kemudian Ka'bah tidak lagi menghadap ke Ka'bah kemudian batal, berarti kita memang menyembah Ka'bah. Nah, cuma ini kalau kita terangkan, kami dalam niat itu mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala, bukan lil Ka'bah. Buktinya kalau kami menghadap kiblat lalu pesawatnya belok tidak menghadap kiblat, sholat kami tetap boleh, nggak ada masalah. Lalu kalau kita pun tak tahu kiblat, di hutan belantara, HP juga tak ada sinyal, kita kan cuma istihad saja. Lalu yang kita baca apa? Lillahi ta'ala juga kan, mustaqbilal kiblati. Kiblat kan bukan Ka'bahnya, mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Kalaupun itu tidak
pas kepada Ka'bah, kita pun tak ada masalah, solat kita sah. Berarti kita tidak menyembah Ka'bah. Kalau mereka, nah ini tadi saya katakan, ini kalau mereka sekarang kan sensitif, dimanapun diletak barang itu dia menghadap ke situ, tak ada kiblat yang pasti. Silakan masuk rumah mereka. Kalau nanti mereka letak di jendela, ke arah jendela dia. Kalau di pintu rumah keluar, ke arah jendela dia. Jadi tidak ada kiblat yang pasti. Beda dia. Dan memang mereka apa buktinya mereka memang menyembah ke itu? Karena dimanapun diletakkan dia mengarah ke situ. Jadi kalaupun dia nanti naik kapal, dia bawa misalnya, dia letak itu, dia arah ke situ, terserah dia letak aja. Mau letak di belakang, dia arah ke situ gitu. Berarti kan memang itu yang disembah. Kalau kita kan tadi sekatakan lillahi ta'ala, tapi kan kita kan memang kiblatannya itu kan memang bukan Ka'bahnya itu. Dia sebagai kiblat penyatu saja. Buktinya sekarang Ka'bah itu tidak disembah. Masuk dalam Ka'bah, kemana arah sholat? Kemana saja. Ya kan, kemana saja. Nah, kemudian jawaban yang tadi ditanyakan, kita disunahkan tidur miring ke kanan, kesehatan jantung. Lalu ada pertanyaan, katanya dokter menyuruh kalau bagi orang hamil itu dia ke kiri miringnya, katanya gitu kan. Saya tak punya ilmu kedokteran, nanti saya tanya kepada SPOG apa memang ya seperti itu kan gitu ya, atau ibu-ibu banyak. Sunnah, sunnah itu apa? Sesuatu perkataan, perbuatan yang dilakukan oleh Nabi. Lalu ada juga yang dilakukan oleh sahabat, tapi Nabi diamnya Nabi mengiyakan perbuatan itu. Tapi kita ambil hukum, Nabi miring ke kanan, bukan berarti orang yang tidur tidak miring ke kanan itu berdosa, bukan. Hukumnya sunnah juga. Dia sunnah Nabi, tapi dia adalah sunnah juga dalam sejarah hukum gitu. Ada sunnah Nabi dia wajib, ada sunnah Nabi dia haram. Ada nggak? Nggak, saya tanya dulu, ada nggak? Nabi itu istrinya banyak, tapi dia tidak boleh kita tiru, 4 saja kan itu. Jadi ada sunnah yang perbuatan Nabi, tapi ada yang juga kita harus kaji sunnah, ada kaji hukumnya gitu, jangan mengkajinya. Jadi kalau tadi saya belum bisa menjawab nih, apakah memang ya harus orang hamil itu memang melawan daripada apa tadi itu apa tidak, kita tanya juga dokter nanti ya kan. Karena saya tidak punya ilmu di situ, apakah betul. Ibu-ibu betul nggak itu Bu? Kalau ibu-ibu lagi hamil itu tidurnya miringnya ke kiri, betul nggak? Ibu saya tanya nih. Nantilah saya tanya, kalau itu ilmu saya nggak sampai itu, nanti kita salah jawab kan tidak bagus kan, salah jawab salah paham jadi payah. Nanti kita tanya sama SPOG. Dah, baik. Itu kalau berkata dari awal katanya kotor, tengah kotor, di akhir kotor, dan kadang kasar menyakitkan. Tetapi ketika kita nasihati dia bilang, saya punya saya yang kotor, hati saya bersih. Mohon penjelasannya. Baik. Pertanyaan Pak Beni adalah, ada orang awal katanya aja dah kotor, ya kan? Kotor masuk kita ini kan di luar kebiasaan ya. Pertengahannya kotor, akhirnya kotor. Lalu kita tanya, kenapa kamu gitu? Mulut saya aja kasar, tapi hati saya sebenarnya baik, gitu kan? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Itu hadis. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, kenapa selalu Rasulullah itu mendahului dalam beberapa hadis itu barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, termasuk falyukrim jarahu, hendaklah yang menghormati tetangganya, kan gitu ya. Dalam kalimat ini falyakul khairan, hendaklah ia berkata baik atau diam. Diam itu emas, tapi tak semua harus didiamkan. Ya, betul. Jadi rasanya bertentangan juga dengan hadis Rasulullah SAW. Daripada ia berbuat dosa dengan kalimat, terserah hati, karena hati itu menilai bukan kita, ya kan? Kalau dia bilang hatiku baik, urusan dia dengan Allah, ya kan? Tapi kalimat yang dia keluarkan ini kan juga dosa.
Nah, itu maksud kalau saya menilai begitu, dosa. Karena ini dosa bertentangan dengan apa yang dijelaskan oleh Rasulullah. Hendaklah berkata-kata yang baik atau diam. Kan gitu. Cuma kita kan kadang terlewat juga. Biasanya juga kata-kata itu menunjuk hati. Mustahil juga hatinya baik, kata-katanya buruk gitu. Enggak, mustahil gitu. Nah, cuma kita tak bisa meneropong hati orang. Kalau dia buat begitu, alhamdulillah. Tapi cobalah bilang sama dia, cobalah untuk berikutnya sesuaikan hati dengan apa yang dikatakan. Kan itu yang selalu dikatakan. Kenapa yu'minu billah, beriman kepada Allah? Karena Allah Maha tahu apa yang kita lakukan. Kenapa yu'minu bil akhirah? Ya karena man kana yu'minu billah, Allah yang mengontrol kita, kemudian yang mengawasi kita. Wal yaumil akhir, karena hari akhir itu tempat kita memperhitungkan nanti perbuatan. Nah, barang siapa yang yakin kepada Allah dan yakin dengan perhitungan Allah di hari akhir tentang perbuatannya, falyakul khairan, hendaklah ia mengatakan sesuatu yang baik atau ia diam. Nah, jadi kenapa yu'minu billahi wal yaumil akhir? Tetangga juga begitu. Jadi pendapat saya, mungkin kita kasihkan alhamdulillah hati kamu baik, tapi perlu juga dirubah karena Rasulullah juga mengajarkan perkataan itu juga harus sesuatu yang baik. Ada saatnya kita marah, tapi marah itu pun tak perlu harus dengan kalimat kotor kan. Kadang ada orang marah dia kalimatnya sindir aja tapi menyakitkan. Makanya al-lisanu yanfuzu ma la yanfuzul ibrah. Maksudnya lisan ini, lidah ini, dia akan menembus sesuatu yang tak ditembus oleh jarum sekalipun. Jadi ada kalimatnya gitu tuh. Jadi lidah ini bisa menembus sesuatu yang itu tak bisa ditembus oleh jarum. Maksudnya mata hati kita tuh akan kena dengan lidah itu. Makanya berhati-hati juga dalam berbicara. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah yattabi'una illa dhanna wa innahum illa yakhrusun. Kalimat itu juga dijelaskan oleh Allah, apabila kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, itu kata-katanya. Banyak orang, wa minan nasi may yu'jibuka qauluhum fil hayatid dunya, juga tidak bisa juga kita ukur dari kalimat. Maksudnya di antara manusia di muka bumi ini banyak yang kalimatnya menakjubkan, tapi sesungguhnya di hatinya kita tak tahu. Itu Allah aladul khisam dikatakan, orang-orang yang sebenarnya paling menyesatkan di antara kamu. Jadi kata-kata kasar itu juga kita juga bisa menilai bahwa orang ini jahat. Kata-kata halus itu juga kita tidak bisa menilai bahwa orang ini baik, karena kalimat bisa dimainkan. Maka dikatakan lidah tak bertulang. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kalimat ini bisa memberi kita, mohon maaf agak terlewat sedikit, dan kita tutup dengan doa kita mau majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.